Halo Sobat GP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel GP atau channel Guru Peduli, yang dalam video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal kompetensi teknis dalam seleksi P3K Guru tahap ketiga. Video ini isinya merupakan kompilasi soal pedagogik dari seleksi P3K Guru tahap 1 dan 2. Ayo rekan-rekan guru semuanya, Anda bisa lulus P3K tahap ketiga ini. Oke, namun sebelum saya lanjutkan, saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan share video atau channel ini ke rekan-rekan yang lain, dan saya tetap selalu mendoakan agar rekan-rekan selalu diberi kemudahan dan mencapai keinginan dan cita-citanya dengan kebahagiaan. Dan bagi yang belum, silakan untuk klik like dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk menuliskan komennya di bawah, di kolom bawah ya, sehingga kami lebih termotivasi untuk membuat video-video berikutnya. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan dan latihan soal berikut ini. Soal yang pertama, Anda adalah seorang wali kelas. Rudy, salah satu murid Anda, adalah anak yang rajin, memiliki sikap yang baik, dan bahkan sering mewakili sekolah dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Namun di akhir tahun pembelajaran ada hal yang sangat mengejutkan terjadi. Rudy memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. 2. Atau B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya Rudy. C. Mendiskusikan dengan orang tua Rudy terkait masalah ini. D. Memutuskan tidak menaikkan Rudy karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Atau E. Mengupayakan agar Rudy tetap naik kelas karena sikapnya yang baik. Baik rekan-rekan, ya, jawaban yang tepat adalah memutuskan untuk tidak menaikkan Rudy karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Artinya di sini Anda bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Oke, kita lihat ya. Seperti rekan-rekan semuanya ketahui, menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 ya, syarat kelulusan atau kriteria lulus atau tidak lulus itu ada keterangannya ya, ada aturannya. Salah satunya adalah batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Sementara Rudy di sini ada 5 nilai yang di bawah KKM. Jadi Rudy tetap tidak bisa dinaikkan ke kelas berikutnya. Jelas ya rekan-rekan? Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Anda meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang Anda berikan dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan Anda dapat menilai kompetensinya. Instrumen apa yang Anda gunakan untuk merekam hasil belajar siswa? Kita lihat ya, di sini adalah kata kuncinya mengaplikasikan kemampuan keterampilan. Itu artinya ada beberapa keterampilan ya. Jadi cara yang paling tepat itu adalah dengan menggunakan daftar checklist. Oke. Kalau benar salah pilihan ganda menjodohkan dan jawaban bebas itu lebih kepada mengukur pengetahuan ya, bukan kemampuan keterampilan. Oke. Ya, berikutnya. Nomor 3. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik aktif, kognitif, dan psikomotorik. Itu merupakan prinsip penilaian apa? Kita lihat ya, kata kuncinya adalah penilaian yang mengacu pada kriteria, berarti beracuan pada kriteria. Kemudian mencakup semua aspek kompetensi baik psikomotorik, kognitif, dan afektif, berarti dia menyeluruh. Jawaban yang tepat adalah alpha. Oke. Nomor 4. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis harus memperhatikan hal-hal berikut, kecuali A. Materi, B. Bahasa, C. Relevansi, D. Kaidah penulisan, atau E. Konstruksi. Ya, ini tentang bagaimana menulis tes atau membuat assessment.
Apakah kita harus memperhatikan materi? Ya. Apakah kita harus memperhatikan bahasa? Ya. Kemudian kaidah penulisan ya juga titik komanya ya, oke, tanda istilahnya tanda bacanya, konstruksi ya. Jadi yang tidak harus diperhatikan di dalam menyusun tes itu adalah relevansi karena relevansi itu merupakan kaidah dalam menyusun instrumen penilaian proyek ya. Jadi bukan pada penilaian tertulis. Kalau relevansi itu instrumen penilaian proyek. Oke. Berikutnya nomor 5. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tapi bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini disebut ya, oke, rekan-rekan tahu ya, apa itu e-learning. Ya. Ya, kalau learning by doing, rekan-rekan tahu artinya belajar sambil melakukan. Self learning, belajar mandiri, ya. Atau efficient learning, pembelajaran yang efisien, ya. Oke, kalau blended learning apa? Kalau blended learning itu adalah gabungan antara pembelajaran online atau daring dan pembelajaran offline atau luring, ya. Oke, jadi kita lihat di sini, e-learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring berbasis web atau sejenisnya. Sementara blended learning adalah pembelajaran yang merupakan kombinasi antara pembelajaran dalam jaringan atau daring dan luar jaringan atau luring. Ingat rekan-rekan ya, daring itu singkatan dari dalam jaringan dan luring itu singkatan dari luar jaringan. Berikutnya soal nomor 6. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris Pak Rudi menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 7 ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pembelajaran bahasa Inggris adalah 70 dan 4 siswa yang mencapai nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Berarti ada 4 siswa yang nilainya di bawah KKM. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian apa? Ya, penilaian berdasarkan pada patokan. Karena patokannya apa? Tadi 70. Oke. Jadi apa itu penilaian acuan patokan? Penilaian acuan patokan merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan berdasarkan pada batas kelulusan atau KKM. Jelas ya rekan-rekan? Masih ingat ya KKM itu apa? Ya. Oke, berikutnya. Oh sorry, saya menjelaskan sedikit di sini ya, karena ini semuanya nanti akan diulang lagi penjelasannya ya. Tapi di sini saya akan mengambil objektif. Kalau penilaian objektif itu apa? Penilaian objektif berarti penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas menilai. Gitu ya. Oke. Penilaian terpadu tadi sudah ya. Penilaian menyeluruh artinya apa? Menyangkut atau melibatkan semua aspek belajar, aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Penilaian terpadu merupakan bagian dari pembelajaran. Oke. Berikutnya, Pak Bejo, guru bahasa Indonesia di sekolah X, melakukan pengkategorian dalam memberikan nilai pada penilaian harian. Siswa yang skor tesnya di bawah 40, maka mendapat nilai 70. Skor antara 40 sampai 50 mendapat nilai 80 dan skor di atas 50 maka diberikan nilai 90. Nilai penilaian semacam itu namanya penilaian acuan norma ya. Oke. Ini ya, penilaian acuan norma. Oke, penilaian acuan norma itu apa? Atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain di dalam kelompok tersebut. Oke, ini tadi penilaian terpadu apa? Penilaian terpadu adalah penilaian yang merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran. Dan penilaian objektif tadi seperti sudah disebutkan yang tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Sekarang rekan-rekan sudah tahu semuanya apa yang dimaksud dengan PAP atau penilaian acuan patokan, kemudian PAN atau penilaian acuan norma, penilaian objektif, penilaian terpadu, dan penilaian menyeluruh. Artinya apa? Tidak usah lagi khawatir nanti kalau ada soal tentang jenis-jenis penilaian, ya rekan-rekan harus bisa menjawabnya dengan benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya, soal nomor 8.
Berikut ini adalah langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut, kecuali yang merupakan penulisan tes uraian. Melakukan analisis KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi serta indikator. B. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. C. Menyusun kisi-kisi. D. Membuat atau menulis soal. B. Membuat pedoman penskoran. Menurut rekan-rekan. Oke, jawaban yang tepat adalah kita lihat di sini. Ini merupakan langkah-langkah menulis soal tes uraian. Ada mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup dalam bahan ajar yang mestinya diungkap. Berarti ini B, masuk ya. Kemudian menyusun kisi-kisi, C, masuk. Oke. Membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawaban. D, masuk. Oke. Mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat. Oke, di sini nggak ada ya. Oke, kemudian kalau ini masuk nggak? Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Nggak ada ya. Jadi jawaban yang tepat adalah alfa. Jelas ya rekan-rekan? Berikutnya soal nomor 9. Di bawah ini pernyataan yang benar tentang tes formatif. Apa itu? A. Nilai maksimum adalah nilai jumlah adanya soal. B. Nilai minimum adalah sejumlah adanya soal. C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. Nilai minimum butir soal benar adalah 1. Yang benar adalah, oke, kita lihat sebelum menjawab. Tes formatif dimaksudkan untuk memantau sampai sejauh mana peserta mencapai kemajuan belajar. Kemajuan belajar dinilai dari perkembangan siswa menguasai setiap indikator kompetensi. Indikator butir soal yang benar kita nilai 1, yang belum benar kita nilai 0. Berarti jawaban yang benar adalah C. Oke, berikutnya nomor 10. Berikut adalah tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik, kecuali menurut rekan-rekan. Yang mana yang tidak? Ya, yang tidak adalah menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Kenapa? Karena panitia ini yang menyusun atau yang membentuk adalah dinas ya. Oke. Panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan ditetapkan oleh dinas pendidikan, bukan oleh sekolah ya. Berikutnya soal nomor 11. Sebelum melaksanakan pembelajaran, seorang guru harus mempersiapkan perangkat pembelajaran, menyusun indikator dan tujuan pembelajaran. Hal ini tertuang atau termuat dalam apa kira-kira? Iya. Kalau sebelum mengajar, berarti itu tertuang di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke. Berikutnya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita lihat. Indikator dan tujuan pembelajaran adalah komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Indikator dan tujuan pembelajaran itu merupakan komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada silabus tidak ada indikator dan tujuan pembelajaran. Oke, berikutnya. 12. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah apa? Silabus berisi kompetensi dasar, betul, dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar, betul. Nggak usah dibaca lagi berikutnya ya, oke sudah benar. Ya, berikutnya nomor 13. Dari hasil penilaian guru, diperoleh beberapa siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar, ada juga yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar atau KKM ya. Dari hasil olah nilai tersebut, dapat dijadikan sebagai bahan guru untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran. Penilaian dapat dimanfaatkan oleh guru untuk hal berikut, kecuali apa rekan-rekan? Apakah untuk memperbaiki program pembelajaran? Betul. Untuk menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah? Bisa jadi. Menyelenggarakan upaya bagi siswa yang hasilnya tinggi? Oke. Mengadministrasikan hasil penilaian? Ya, menurut saya delta ya. Oke, ya. Karena E juga masuk menyusun laporan hasil penilaian. Berikutnya. 14. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Ibu Dina selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini, kecuali ketika kita menentukan alokasi waktu ya pada kompetensi dasar, itu kita harus perhatikan jumlah minggu efektif, betul. Ya, oke. Jumlah dan keluasan KD ya, kedalaman dan tingkat kesulitan KD ya, tingkat kepentingan KD ya, yang bukan adalah jangka waktu penggunaan media. Ya.
Jelas rekan-rekan? Berikutnya langsung kita masuk ke soal nomor 15. Oke, sebelum kita masuk kita lihat ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menentukan alokasi waktu KD. Apa itu? Jumlah minggu efektif, 1, 2, jumlah dan keluasan kompetensi dasar, 3, kedalaman dan tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan 4, tingkat kepentingan atau urgensi kompetensi dasar. Berikutnya nomor 15. Dasar apa yang Anda gunakan ketika Anda menentukan alokasi waktu pada silabus? Kalau pada silabus, yang kita pertimbangkan adalah program tahunan, enggak, program semester, enggak, analisis minggu efektif, ya menurut saya sih ya, analisis minggu efektif. Oke, jadi penentukan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar di silabus itu didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar tersebut. Jelas ya rekan-rekan? Ini adalah hal-hal yang harus Anda perhatikan ketika Anda menentukan alokasi waktu pada silabus. Berikutnya nomor 16. Jika pada silabus terdapat diksi memecahkan masalah sampah, hal itu terdapat pada komponen apa? Materi pembelajaran? Enggak. Kegiatan pembelajaran? Oke. Iya. Iya. Yang betul adalah kompetensi dasar. Atau kenapa? Ya. Memecahkan masalah itu merupakan kata kerja operasional ya. Materi tidak memiliki kata kerja operasional atau KKO. Kegiatan pembelajaran meliputi langkah pendahuluan, isi, penutup, dan seterusnya. Oke. Sementara kompetensi dasar itu atau tujuan ya itu memiliki KKO atau kompetensi dasar memiliki KKO. Apa itu KKO? Kata kerja operasional. Contohnya misalnya memecahkan masalah, merumuskan kegiatan dan lain sebagainya. Oke, berikutnya nomor 17. Perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu ya, yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran adalah disebut indikator. Oke. Apa itu? Jadi menurut standar proses pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas yang nomor 41 tahun 2007, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Jadi perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu itu disebut indikator ya rekan-rekan. Berikutnya nomor 18. Peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan literasi di sekolah adalah sebagai berikut kecuali yang bukan ya. A. Melaksanakan kegiatan pembiasaan harian, mingguan, bulanan, semester, kegiatan rutin membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Oke. Menyediakan ruang baca untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga. Oke, masuk juga. Pendorong terbentuknya ruang baca outdoor yang nyaman. Bisa jadi. Melakukan pengawasan dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikan dalam kurun waktu tertentu. Oke. Ya, menurut saya ya. D juga melakukan pengawasan dan mewajibkan. Oke, ya, yang bukan adalah E. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi pendidik dan peserta didik. Kecuali ini tadi ya, jadi yang bukan termasuk. Berikutnya, jadi ini melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi pendidik dan peserta didik adalah tugas pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, bukan sekolah ya. Berikutnya soal nomor 19. Sebagai seorang guru, Anda pasti pernah atau akan menghadapi suatu permasalahan pembelajaran. Menurut Anda, cara apa yang paling tepat yang harus Anda lakukan untuk mencari pemecahan permasalahan pembelajaran tersebut? Apa itu? Kalau Anda mengalami masalah di kelas, masalah pembelajaran ya, misalnya kok ini kurang tepat, pakai teknik ini kurang tepat, banyak siswa yang tidak paham dan lain sebagainya, yang harus Anda lakukan adalah classroom research ya, untuk menemukan jalan keluarnya. Oke. Soal nomor 20, soal terakhir di video kali ini ya. Salah satu tahapan dalam siklus PTK ya adalah menyusun langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran.
Hal tersebut mencakup segala hal yang diperlukan pada pelaksanaan PTK, mulai dari materi ajar, rencana pengajaran, metode, atau teknik mengajar, serta instrumen observasi. Tahapan ini adalah apa? Perencanaan atau planning. Oke. Jadi pada tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, dan formulasi tindakan dalam bentuk hipotesis tindakan. Itu merupakan kegiatan PTK pada tahap planning atau perencanaan. Baik rekan-rekan, sampai di sini saja video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan hidupkan tanda loncengnya. Oke, tuliskan juga komentar Anda kalau video ini bermanfaat buat Anda, dan komentar Anda, subscribe Anda akan mendorong dan memotivasi kami untuk lebih sering lagi mengupload video-video yang bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi, thanks for watching. See you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.